Jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul di rumah kita masing-masing untuk kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saya undang semua untuk kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Bapak buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, hingga sampai saat ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada ini Bapak. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Pagi hari ini Bapak, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Rapi kami Bapak, jamah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami hendak bernyanyi bagimu Yesus, menaikkan pujian kami Bapa. Haleluya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan
Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Dengan sepenuh hati kita angkat pujian ini. Inilah yang ku renungkan, amin Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami Tuhan bersuka karena Engkau Yesus. Hati kami limpah dengan syukur karena Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, nyanyian pujian yang terbaik kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Haleluya. Inilah yang kami rindukan Tuhan, menyenangkan hati-Mu lewat pujian Haki-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus di atas segalanya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Oh Yesus
percaya Bapa, ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat melingkupi setiap kami Bapa. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Bapa, Roh-Mu, urapan-Mu tidak terbatas Bapa, ruang dan waktu Tuhan. Haleluya Yesus. Terus naikkan penyembahan di hadirat Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Yes. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, sangat baik. Kasih setiamu untuk selama-lamanya melimpah bagi kami, Yesus. Glory bagimu Bapa. Yesus Tuhan, surga bumi menyembahmu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau baik, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Engkau yang layak disembah. Oh haleluya. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Saat ini Tuhan,
Kami bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Tubuh, hati kami, semuanya biar terfokus akan Engkau Tuhan. Yang siap untuk bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus, bahwa Tuhan Yesus kita Allah yang baik. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Rabi kami Tuhan, pagi hari ini Bapa, biar kebenaran firman-Mu itu Bapa yang akan menuntun kami Tuhan, setiap langkah hidup kami Bapa. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku.
perlu Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita angkat pujiannya sekali lagi. Bapa ku yang baik, Bapakku yang baik, amin Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya, Engkau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur saat pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mempersiapkan hati kami untuk dilawati dengan kebenaran Tuhan. Urapi kami semua, baik kami yang ada di dalam bait-Mu maupun sahabat kami, ibu bapa saudara kami yang berada di rumah masing-masing. Tuhan akan memberkati dan menolong mereka. Biarlah apa yang mereka terima menjadi rema yang luar biasa
dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Urapilah hamba-Mu Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan datangnya daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap semua katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di pagi hari ini kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita, arahkan pikiran kita kepada Tuhan, sehingga apa yang kita dengarkan dapat kita mengerti. Dan bukan saja kita mengerti, namun kita juga dapat melakukan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar, memperhatikan, amat terlebih yang melakukannya. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama, yang dapat saya ambil di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi, Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Tema pagi hari ini adalah jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada pendapat orang yang berkata, orang bijak berbicara gagasan, orang biasa berbicara kejadian, orang bodoh membicarakan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu fitnah? Fitnah adalah perkataan bohong tanpa berdasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjatuhkan dan menodai nama baik orang lain. Perbuatan fitnah sangat dibenci oleh Tuhan. Kitab Amsal pasal 6 ayat 16 dan 19 di sana berkata, ada 6 dan 7 perkara yang dibenci dan menjadi kekejian pada Tuhan. Di antaranya adalah saksi dusta yang menyebur-nyeburkan atau memberitakan kebohongan yang menimbulkan pertengkaran. Dalam ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum. Orang yang memfitnah atau orang yang menghakimi itu dikatakan dia mencela hukum, karena Allah tidak pernah mengajarkan membuat satu hukum supaya kita dapat memfitnah sesama kita, apalagi menghakimi. Karena Tuhan berkata di dalam ayat 12, hanya ada satu hakim, pembuat hakim, yaitu Allah kita, Tuhan kita. Dialah hakim yang adil. Ayat 12 mengatakan, siapa kita manusia yang sering kali kita menghakimi? Siapakah kita? Ini menunjuk bahwa supaya kita sadar, menyadari diri kita, bahwa kita manusia tidak pernah luput yang namanya dari
kesalahan. Melakukan kesalahan. Sebab itu janganlah kita saling menghakimi atau memfitnah satu dengan yang lain. Bahkan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 1 di sana berkata, janganlah engkau menyebarkan kabar kebohongan. Janganlah engkau membantu orang-orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Artinya saudara, ketika kita mendengarkan sesuatu, berita dari manapun saudara, maka berita itu harus kita tanggapi secara baik dan kita kaji kembali apa isi daripada cerita tersebut, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan firman Tuhan penyebar kebohongan, menjadi saksi dusta. Mari kita akan belajar bersama-sama dari mana asalnya fitnah itu. Alkitab mengatakan bahwa fitnah itu terjadi. Matius 15 ayat 19 berkata bahwa fitnah itu bisa terjadi karena manusia memiliki hati yang penuh dengan kejahatan. Hati yang jahat. Dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat. Dari dalam hati timbul segala kebencian. Maka kebencian itu saudara membuat kita merancangkan kejahatan bagi orang lain. Dalam Mazmur pasal 41 ayat 8 berkata, semua orang yang membenci aku berbisik-bisik bersama tentang aku. Mereka merancangkan jahat terhadap aku. Memang saudara, kalau kita lihat, kalau orang mulai kumpul-kumpul berbisik-bisik, pasti dia sudah punya rancangan yang tidak benar. Pasti dia sedang membuat satu cerita yang memfitnah orang lain. Oleh sebab itu saudaraku, Alkitab mengatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Mari kita menjaga hati kita, karena dari dalam hati akan terpancar air kehidupan. Daud berkata, di dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Mari kita menyimpan firman saudara. Setiap firman yang kita dengarkan, kita taruh di dalam hati kita. Bukan kepahitan, bukan kebencian, sehingga kita mulai mereka-rekakan yang jahat bagi orang lain, mereka-rekakan suatu cerita yang tidak benar untuk kita memfitnah orang lain, saudaraku. Fitnah juga bisa timbul dari iri hati. Yakobus 3 ayat 16 berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Orang mulai iri hati melihat orang berhasil, mulai membuat satu cerita yang tidak benar, lalu mulai disebarkan bahwa hasil yang didapatkan oleh sahabat saudaraku itu hasil yang tidak baik. Ini tidak benar saudaraku. Tuhan sangat membenci fitnah. Dan fitnah itu adalah satu kejijian di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan membenci fitnah? Amsal 16 ayat 28, karena fitnah itu akan beraikan sahabat yang karib. Seorang fitnah menceraikan sahabat yang karib. Bisa terjadi permusuhan yang berat, perpisahan, kekacauan. Fitnah bisa menghancurkan masa depan orang lain. Daud berkata di dalam Mazmur 52 ayat 4,
engkau merancangkan kehancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang biasa. Wow. Memang orang fitnah ini tajam lidahnya, saudara. Menghancurkan masa depan orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Fitnah menimbulkan pertengkaran. Bila firman itu berkata kepada kita bahwa fitnah itu sangat dibenci oleh Tuhan, maka apa yang dibenci oleh Tuhan itu hendaknya kita jangan lakukan. Karena itu sangat merugikan diri sendiri dan bukan diri kita sendiri, merugikan juga orang lain dan juga bisa menghancurkan orang lain, mematahkan semangat dan gairah serta mematikan iman kepercayaan orang lain di hadapan Tuhan. Amsal 26 ayat 20 berkata, bila fitnah tak ada, redalah pertengkaran. Benar. Timbulnya pertengkaran, perselisihan itu kebanyakan karena banyaknya gosip, fitnah yang disebarkan kemana-mana. Sehingga persahabatan yang dekat menjadi renggang, saudara. Bapak Ibu, mari kita menyadari apa akibatnya jika kita melaksanakan sikap seperti ini bila kita memfitnah orang. Saudara bisa baca di dalam Mazmur 101 ayat 5. Orang yang suka memfitnah, akibatnya akan terjadi dalam dirinya adalah ia akan mendapatkan hukuman Allah. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Mazmur 101 ayat 5. Dibinasakan, dihukum oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata demikian. Ada orang berkata kepada saya dan dia bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika orang memfitnah saya? Ada dua jawabannya, saudara, ketika kita difitnah orang. Yang pertama, berdoa agar orang itu bertobat. Tidak susah. Kalau dia memfitnah kita, doakan saja supaya dia bertobat. Ya. Yang kedua, kalau dia memfitnah kita, diam. Diam, jangan membalas, karena Tuhan berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Diam berarti kita mengizinkan Tuhan yang bertindak, jangan kita yang bertindak. Karena kalau kita bertindak, kita bisa salah di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, semuanya indah dan mulia di hadapan Tuhan. Kita tidak usah membela diri, biarkan Tuhan yang membela. Karena kalau kita membela diri kita bisa salah. Olehnya sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mulai kita sadar. Mari kita sadar dan bertaubat. Jangan lagi kita saling fitnah, memfitnah, jatuh, menjatuhkan, cemar, mencemarkan satu dengan yang lain. Buang segala kebencian, kepahitan, iri hati, supaya kita tidak lagi memiliki hati yang jahat terhadap orang lain. Mari kita saling menghargai, menghormati, mengasihi, karena itu adalah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau katakan bagaimana supaya saudara dan saya lepas dari fitnah, lepas daripada mencemarkan nama baik orang, menjatuhkan nama baik orang. Satu, pulihkan hati kita, buang kepahitan, kebencian di dalam hati.
memang semua dari dalam hati. Karena jika itu masih ada dan kita tidak bisa lepaskan dari diri kita, maka ucapan-ucapan kita adalah ucapan yang penuh dengan kutuk, penuh dengan caci maki, penuh dengan fitnah. Karena Alkitab mengatakan apa yang keluar dari dalam hati, apa yang ada di dalam hati itu akan keluar dari bibir mulut kita. Sebab itu mari kita sadar saudaraku, koreksi diri kita masing-masing. Ayat 12 kembali saya bacakan, bagian B. Tetapi siapakah engkau? Tetapi siapakah saudara dan saya, sehingga saudara dan saya mau menghakimi sesamamu manusia? Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita orang yang tidak pernah luput dari salah dan pernah melakukan kesalahan. Sebab itu saudara, kita sadar, menyadari diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita boleh dipulihkan, kita mendapatkan sukacita damai sejahtera, kita mendapatkan kesatuan dan persatuan, bukan kehancuran, bukan perceraian, tetapi kita hidup satu di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan kehancuran dan perceraian satu dengan yang lain. Tapi Tuhan mengizinkan kita untuk hidup utuh satu di dalam Tuhan. Dasar daripada semuanya itu adalah kasih dan bukan kebencian. Buanglah semuanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, renungkan firman Tuhan ini. Jikalau selama ini kita masih menaruh kepahitan, kebencian, iri hati dalam hidup kita, sehingga itu mendorong perkataan kita untuk kita memfitnah orang lain, menyebarkan satu berita yang sebenarnya tidak terjadi, kita katakan itu terjadi. Buanglah semuanya itu dari dalam hidup kita. Mulai kita menyadari pribadi lepas pribadi. Sudah saatnya saudaraku, kita tinggalkan dunia kegelapan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita di hadapan Tuhan. Mulai kita introspeksi pribadi kita masing-masing. Jangan introspeksi pribadi orang lain. Lihat diri kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Karena kalau kita selalu melihat orang lain, kesalahan orang lain, maka kita mudah menghakimi orang lain, mudah untuk mencemarkan, memfitnah orang lain. Mari kita berdoa dan minta Tuhan ubah hatiku, ubah perkataanku, ubah pikiranku. Terima kasih Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Jangan lagi kita saling memfitnah, saling menjatuhkan, saling melemahkan. Jangan mencela hukum Tuhan. Hukum Tuhan mengajar kita bukan memfitnah, bukan mencela, tetapi mengasihi. Kalau itu masih ada, kita lakukan, bertobatlah.
biar Tuhan menyucikan hati kita. Tujukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Apakah setia? Dia Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Ketika engkau dan saya mau kembali dan bertobat, datang kepada Dia. Dia akan menolong, mengampuni setiap kesalahan kita. Adakah kerinduan di dalam hatimu untuk berubah? Kerinduan yang besar akan mendorong engkau untuk berubah di hadapan Tuhan. Dan itu adalah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Seperti matamu pancarkan kasihmu, ku mau cari Kami mau diubahkan Tuhan. jadi seperti Ubahkanlah setiap kehidupan kami Tuhan. Ubahkanlah hati kami Tuhan, agar kami bisa seperti hatimu. Curahkan rohmu Tuhan, curahkan rohmu Tuhan, ubah hati kami Tuhan, sehingga kami bisa memiliki hati yang bersih, hati yang murni, jauh dari kebencian, jauh dari kepahitan, jauh dari banci-banci, tetapi yang ada berkat, sukacita, damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan, ampuni pribadi kami Tuhan. Kalau selama ini kami menjadi seorang yang suka memfitnah, suka mencela Tuhan, ampuni kami. Kami suka menyebarkan kabar yang tidak benar. Ampuni kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami Roh Kudus, jamah perkataan kami, jamah pikiran kami,
Agar apa yang keluar dari mulut kami ada kebenaran Tuhan. Apa yang kami ucapkan adalah suatu kebenaran yang membangun, yang memberi sukacita, yang membawa berita damai sejahtera, yang menyatukan, yang merukunkan satu dengan yang lain. Ampuni kami semua Tuhan. Kami bukan orang yang menyebarkan kebencian bagi orang lain Tuhan. Kami menyebarkan sesuatu berita yang membangun semangat, gairah bagi orang lain untuk datang menyembah kepadamu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Pakailah bibir mulut kami menjadi seorang yang membangun kabar sukacita keluar dari bibir kami, sehingga setiap orang yang mendengar diberkati, karena Engkau memanggil kami bukan untuk mengutuk, tetapi untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu biarlah kami hidup seperti Engkau Tuhan, yang memiliki ketulusan hati dalam mengasihi Tuhan dan sesama kami, dalam membangun iman, dalam menjaga kesatuan dan persatuan, menjadi terang dan garam di dalam sikap dan perkataan kami, sehingga perkataan kami tidak sedikit pun keluar suatu kata-kata yang mengutuk, mencaci, menjadi saksi dusta, tetapi yang keluar dari mulut kami pujian, penyembahan, pengagungan akan Tuhan. Camkanlah firman-Mu Tuhan dalam hati kami semua. Biarlah seluruh yang mendengarkan firman Tuhan akan diubahkan oleh Tuhan. Amen. Menjadi baru di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Semua yang diberkati Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sungguh firman yang luar biasa pada pagi hari ini, menguatkan kita untuk kita boleh berkata dengan benar, menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Haleluya. Tiba saatnya kita ingin mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Kaulah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terang.
pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Biarlah berkat Tuhan akan turun di atas kehidupan seluruh sidang jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan akan terus melindungi, menyertai dalam perjalanan hidup mereka, dimanapun mereka berada. Dan Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan apapun, baik di dalam bidang pertanian, perdagangan, baik bekerja di dalam pemerintahan. Tuhan akan memberkati, bekerja di perusahaan-perusahaan. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka, memberkati anak cucu cicit mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan, memberkati dalam bidang studi mereka. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa membuat mereka naik dan bukan turun. Mereka menjadi terang dan saksi dimanapun mereka berada, sehingga banyak orang-orang dimenangkan lewat kehidupan pribadi mereka. Terima kasih Bapa, berkati seluruh bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari kota sampai ke pelosok dan pedalaman. Tuhan akan tolong di mana mereka sedang bersekutu beribadah. Tuhan juga akan memberkati mereka. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan kesehatan bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh dipulihkan. Berikanlah kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa kami, sehingga kami boleh bebas leluasa mencari Engkau. Kami menggunakan hari-hari untuk senantiasa bertekun kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama katakan amin.